Baik, kita lanjutkan ya. Hari ini kita mau melanjutkan pelajaran kita yaitu Asmaul Husna Ar-Razzaq. Artinya apa? Allah Maha Pemberi Rezeki. Ya. Dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 58, Allah berfirman yang artinya, sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya, jadi Allah itu yang maha memberi rezeki. Nah, kita menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Apa maksudnya? Kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu maksudnya adalah kebutuhan pokok, ya, yang semua orang pasti butuh. Contohnya, makan, minum, ya, pakaian, dan tempat tinggal. Ini adalah kebutuhan pokok yang setiap orang itu butuh, ya, nggak peduli dia orang kaya, dia orang miskin, ya, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak kecil, orang dewasa, semuanya butuh makan, betul? Semuanya butuh minum, ya. Semua orang butuh berpakaian dan semua orang butuh tempat tinggal. Nah, ini ada yang dinamakan dengan kebutuhan primer. Artinya semua orang pasti membutuhkan ini. Nah, ada juga orang yang membutuhkan kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan sekunder itu misalnya seperti mobil, ya, terus apalagi perhiasan, ya, apalagi motor, ya, apalagi rekreasi, jalan-jalan. Ini butuh, ya, kebutuhan, tapi tidak semua orang membutuhkan, ya. Ada orang yang cukup dengan hanya punya sepeda misalnya. Ada orang yang punya sepeda itu nggak cukup, dia butuhnya motor. Beda-beda jadi kebutuhannya. Ada orang yang motor itu nggak lagi cukup buat dia, karena anaknya banyak misalnya. Ya, jadi dia butuh mobil. Nah, jadi kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang bukan kebutuhan dasar. Jadi kebutuhannya sudah beda-beda. Ada yang butuhnya mobil, ada yang cukup hanya dengan punya motor, ada yang cukup rumahnya kecil aja, tapi ada yang rumahnya harus besar, ya, karena keluarganya banyak, ya. Ada yang apalagi? Ada yang jalan-jalan cukup yang dekat-dekat aja, ya. Ada yang jalan-jalan harus yang jauh misalnya. Nah, ini kebutuhan sekunder namanya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah memberikan rezeki yang berbeda-beda. Nah, inilah kenapa rezeki manusia itu beda-beda. Tidak semuanya sama. Karena apa? Karena kebutuhan manusia juga beda-beda. Ya, ada yang diberi banyak, ada yang juga diberinya sedikit. Ya, sehingga ada yang kaya dan ada juga yang miskin. Nah, orang yang kaya, ya, orang yang kaya itu berarti dia mampu memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Seperti misalnya makanan yang bergizi, pakaian yang bagus, rumah yang mewah, mobilnya mewah. Nah, ini buat orang kaya ini hal yang mudah, ya. Tapi sebaliknya bagi orang yang diberi rezekinya hanya sedikit, ya, mereka ini hidup dalam kondisi yang kekurangan. Nah, bagi sebagian orang minum susu itu hal yang biasa, ya. Nazira setiap hari minum susu nggak? Setiap hari. Nah, bagi sebagian orang minum susu itu hal yang biasa. Tapi bagi sebagian orang yang lain minum susu itu hal yang mewah, ya, karena susu itu mahal. Nah, ada orang yang nggak setiap hari minum susu.
Nah, bagi sebagian orang makan buah ya, makan buah itu biasa ya. Tapi buat orang lain ada yang setiap hari nggak mampu dia beli buah. Karena apa? Karena uangnya nggak cukup. Uangnya hanya cukup untuk membeli tempe, tahu, ya. Uangnya sudah cukup hanya untuk membeli beras. Nah, nggak cukup, nggak orangnya apa? Uangnya nggak cukup lagi untuk membeli susu, buah, itu nggak bisa. Karena apa? Karena rezekinya yang diberikan Allah hanya sedikit. Nah, apakah Allah tidak adil? Kira-kira Allah adil nggak kalau seperti ini? Kok kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin? Kira-kira adil nggak Allah seperti ini? Sekarang bayangkan kalau semua orang ini dibikin kaya semua. Semua orang punya rumah mewah, semua orang punya mobil, semua orang punya uang yang banyak. Kira-kira ada nggak orang yang mau jualan di pasar? Nggak ada. Ya, kira-kira ada nggak orang yang mau jadi tukang sampah? Nggak ada, ya kan? Nah, ini. Jadi Allah itu maha adil. Ya, kenapa Allah membuat ada orang kaya, ada orang miskin? Supaya manusia itu bisa saling membantu. Ya, karena apa? Karena kalau semuanya dibikin kaya, ya, nggak ada orang yang mau jualan di pasar, nggak ada orang yang mau jadi tukang sampah, nggak ada orang yang mau benerin apa? Keran yang rusak, ya. Gak ada orang yang mau ngajar jadi guru karena semua orang sudah kaya. Ngapain kerja lagi, ya? Tinggal enak-enak, sudah kaya, sudah banyak uang, gak ada orang yang mau kerja. Nah, ini akan menyulitkan kita, ya. Kalau gak ada orang yang mau kerja, gimana kita? Ya, mau sekolah nggak bisa karena nggak ada gurunya nggak mau ngajar lagi, ya. Kita mau pergi-pergi nggak bisa, nggak ada orang yang mau jadi supir, ya. Supirnya udah kaya, dia nggak butuh kerjaan lagi. Nah, kita nggak bisa naik bis. Nah, terus kalau keran airnya rusak, nggak ada orang yang mau benerin. Kalau sampahnya udah penuh, kita mau buang sampah di mana? Gak ada orang yang mau jadi tukang sampah. Semua orang udah kaya, gak ada yang mau kerja lagi. Nah, ini tentu tidak baik, ya. Kondisi seperti ini tentunya tidak baik. Makanya kenapa Allah membuat ada yang kaya, ada yang miskin, supaya manusia bisa saling membantu, supaya manusia bisa saling membutuhkan. Nah, itu ya. Jadi Allah itu maha adil, ya. Jadi kalau ada orang miskin, ya, berarti Allah tetap adil. Ada orang kaya, Allah adil, ya, supaya yang kaya tadi bisa membantu yang miskin juga bisa membantu yang kaya, ya. Jadi jangan dikira orang miskin itu nggak bisa membantu apa-apa. Orang miskin itu bekerja untuk membantu orang yang kaya. Jadi manusia ini saling membutuhkan, begitu ya. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, maka akan terjalin hubungan yang saling membutuhkan. Nah, tadi yang seperti Ustazah bilang, yaitu orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin, sedangkan orang miskin membutuhkan uang dari orang kaya. Tuh, kenapa? Jadinya manusia itu saling membutuhkan. Nah, selain berupa harta benda, Allah juga memberikan rezeki berupa kesehatan dan kecakapan. Dengan kesehatan dan kecakapan kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kesehatan adalah rezeki terindah yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita sakit, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dan kita tidak bisa menikmati rezeki yang Allah berikan. Ya. Jadi kesehatan itu adalah rezeki juga. Jadi jangan dikira rezeki itu hanya berupa uang, hanya berupa harta, hanya berupa mobil, hanya berupa rumah, tidak. Ya, kesehatan itu adalah rezeki yang sangat mahal. Karena apa? Karena kalau kita sakit, ya, kita nggak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa menikmati uang yang kita punya, ya kan? Kita nggak bisa makan enak kalau sakit.
Nah, berarti apa? Kesehatan itu adalah rezeki yang sangat mahal yang diberikan oleh Allah. Nah, oleh karena itu, kita harus banyak bersyukur atas segala rezeki yang kita terima dari Allah. Nah, dengan banyak bersyukur tadi, ya Allah akan menambah rezeki untuk kita, insya Allah. Bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Ar-Razzaq? Yaitu dengan cara berbagi harta yang kita miliki. Ketika kita punya kelebihan rezeki, maka kita bisa membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Nah, baik itu diminta maupun tidak. Kita juga harus yakin bahwa harta yang kita miliki itu sesungguhnya adalah apa? Yang kita infakkan di jalan yang diridhoi Allah. Nah, sifat mudah berbagi dan bersedekah ini harus kita biasakan sejak kecil, ya. Tidak harus menunggu kaya dulu baru berbagi, ya. Ketika kita membawa makanan, kita juga harus usahakan berbagi dengan teman kita. Kalau kita senang berbagi, maka orang lain juga akan senang berbagi juga. Nah, masih ingat nggak dengan kisah Sa'labah? Masih ingat nggak? Kisah Sa'labah. Jadi Sa'labah itu salah seorang sahabat Nabi yang miskin, ya. Miskin sekali Sa'labah itu. Ya, bahkan ketika sholat dia ini terburu-buru sekali, ya. Begitu selesai sholat langsung pergi. Terus kemudian suatu hari ditanya oleh Rasulullah, "Hai Sa'labah, kenapa kamu nggak pernah berdoa, nggak pernah berzikir dulu setelah sholat? Kenapa kamu langsung pergi?" Kemudian kata Sa'labah apa? "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini hanya punya satu pakaian untuk sholat. Ya, aku ini hanya punya satu pakaian yang layak dipakai untuk sholat. Jadi aku harus gantian dengan istriku yang di rumah," kata Sa'labah begitu. Karena apa? Saking miskinnya si Sa'labah ini. Bahkan baju pun harus bergantian dengan istrinya. Ya, bajunya yang bagus hanya satu yang bisa dipakai untuk sholat. Yang lain mungkin sudah bolong-bolong, ya, sudah nggak layak pakai. Nah, kemudian suatu hari Sa'labah ini minta didoakan oleh Rasulullah. Ya, karena apa? Karena Sa'labah tahu kalau Rasulullah berdoa itu pasti dikabulkan sama Allah. Ya, makanya Sa'labah minta didoakan supaya jadi orang kaya. Nah, terus Rasulullah gimana? Kata Rasulullah apa? "Bersabarlah wahai Sa'labah," katanya, ya, bersabarlah. Rasulullah bilang sabar dulu, ya. Kemudian Sa'labah pulang ke rumah. Nah, terus kemudian suatu hari datang lagi si Sa'labah ini, ya, "Ya Rasulullah, tolonglah doakan saya supaya jadi orang kaya, ya. Aku sudah capek jadi orang miskin," katanya Sa'labah. Kemudian kata Rasulullah apa? "Bersabarlah dulu wahai Sa'labah." Ya. Karena apa? Karena Rasulullah tahu nanti kalau sudah kaya dia akan disibukkan dengan hartanya, dia akan lupa beribadah, ya. Nah, Rasulullah nggak mau Sa'labah seperti itu, ya. Rasulullah maunya apa? Sa'labah tetap jadi orang yang rajin beribadah. Makanya Rasulullah belum mau mendoakan jadi orang kaya dulu. Tapi Sa'labah kemudian datang lagi ke Rasulullah sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali Sa'labah memohon untuk didoakan jadi orang kaya. Akhirnya Rasulullah mau mendoakan. Nah, didoakan Rasulullah. Nah, terus dikasih 1 ekor domba yang sedang hamil dombanya ini. Nah, oleh Sa'labah dombanya ini kemudian dirawat, ya, dikasih makan, dirawat lah pokoknya. Hingga akhirnya dombanya ini beranak terus sampai banyak. Akhirnya dia jadi juragan domba. Jadi orang kaya karena dombanya punya beranak pinak yang banyak sekali. Nah, sampai suatu ketika, ya, Sa'labah ini saking sudah kaya, ya, dia sudah punya banyak domba tadi, dia nggak cukup lagi rumahnya. Akhirnya dia pindah ke tempat yang lebih luas. Karena apa? Karena dombanya sudah ribuan jumlahnya, sudah banyak sekali. Dia pindah.
Nah, setelah itu dia semakin jarang ke masjid. Dia nggak pernah ikut sholat jamaah lagi, Sa'labah ini. Ya, karena apa? Karena sibuk dengan domba-dombanya tadi. Nah, akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, ya, kemana si Sa'labah itu kok nggak pernah kelihatan lagi, kata Rasulullah. Kemudian kata sahabat tadi apa? Ya Rasulullah, Sa'labah itu sekarang sudah jadi orang kaya. Dia sibuk mengurusi domba-dombanya. Nah, kemudian Rasulullah kaget. Loh, iya, dia sudah jadi orang kaya sekarang. Kenapa nggak pernah membayar zakat, kata Rasulullah. Ya, jadi Sa'labah ini nggak pernah membayar zakat. Ya, padahal kalau orang sudah punya uang 100 juta, ya, sekitar 96 gram emas, itu kira-kira sekitar 100 juta ya, itu dia sudah harus wajib membayar zakat. Ini kalau dia punya uang tabungan. Nah, kalau dia punya ternak, hewan peliharaan berupa kambing, domba, unta, sapi, ya, sekian jumlahnya sudah memenuhi nisab. Nah, itu dia harus membayar zakatnya. Nah, si Sa'labah ini dia nggak mau bayar zakat. Karena apa? Karena pelit. Nah, orang itu ya, sifat manusia itu, dia kalau sudah punya uang banyak, tambah pelit. Misalnya nih, kita punya uang 100.000. Kita ngasih orang 10.000, kira-kira berat nggak? Enggak, ya. Enteng aja ngasih uang 10.000. Kita punya uang 1 juta. Kita ngasih orang 50.000 misalnya. Masih ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Nah, beda lagi kalau orang punya uang 100 juta. Diminta 10 juta. Kira-kira berat nggak ngasih uang 10 juta? Pasti berat ya, karena 10 juta itu banyak. Banyak, 10 juta itu banyak. Nah, begitu juga dengan Sa'labah. Ya, dombanya sudah ribuan jumlahnya. Yang harus dizakati tentu juga banyak. Nah, Sa'labah ini merasa apa? Merasa sayang kalau dia harus mengeluarkan dombanya untuk dibayar zakatnya. Nah, kemudian apa? Marah Rasulullah. Ya, Rasulullah marah karena Sa'labah tidak mau membayar zakat. Padahal zakat itu hukumnya wajib, ya kan? Zakat itu kan termasuk rukun Islam. Nah, hukumnya wajib. Nah, Sa'labah tidak mau membayar zakat. Akhirnya turun ayat tentang Sa'labah. Allah murka terhadap Sa'labah. Ya, Allah marah terhadap Sa'labah. Ya, Allah marah terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, inilah kenapa kita harus membiasakan diri untuk berbagi meskipun kondisi kita sedang tidak kaya. Ya, karena ketika sudah kaya, untuk berbagi, untuk bersedekah itu semakin berat. Kalau kita sudah kaya, mau ngasih orang itu semakin sulit. Nah, makanya ketika kita sedang kondisinya biasa-biasa aja kayak gini, kita biasakan untuk berbagi. Sedikit nggak apa-apa, yang kita punya sedikit nggak apa-apa, berbagi sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita terbiasa untuk berbagi. Nah, terus gimana ceritanya Sa'labah tadi? Ya, Allah murka, Allah menurunkan ayatnya, ya, sampai Sa'labah ini akhirnya menyesal. Ya, Sa'labah akhirnya menyesal. Sampai Rasulullah wafat, ya, zakatnya Sa'labah ini tidak diterima. Ya, karena Rasulullah sudah marah. Ya, kata Rasulullah apa? Allah tidak mau menerima zakatmu, maka aku juga tidak akan menerima zakatmu. Kata Rasulullah begitu. Karena apa? Allah sudah marah terhadap Sa'labah. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal, Sa'labah masih tetap menyesal ya. Dia mau membayar zakatnya. Kemudian dia datang ke Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Kata Khalifah Abu Bakar apa? Kalau Rasulullah saja tidak mau menerima zakatmu, maka aku juga tidak akan menerima zakatmu. Jadi Sa'labah ini tertolak, sudah ditolak zakatnya. Sampai ke khalifah-khalifah setelahnya. Nah, ini betapa
menyesal si Sa'labah tadi, ya. Ketika dia miskin, dia minta didoakan Rasulullah. Ketika sudah jadi orang kaya, ternyata dia justru apa? Dibenci oleh Allah karena dia tidak mau membayar zakat. Nah, itu tadi cerita tentang Sa'labah, ya. Nah, sekarang kita baca rangkuman pelajaran hari ini. Rangkuman. Nama-nama Allah yang baik disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Atas segala karunia Allah kita harus mensyukurinya. Nah, salah satu cara bersyukur adalah dengan cara rajin berbagi dan rajin beribadah. Ya. Baik, cukup dulu pelajaran kita untuk hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya.